Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Pada hari ini, Umi akan menjelaskan tentang tematik A, subtema 2, pembelajaran 3, manusia dan lingkungan. Oke, yang akan kita bahas adalah yang pertama materi IPS dengan judul Membuat Peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Materi bahasa Indonesia dengan judul Membuat karangan berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas. Materi PPKN dengan judul Membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Oke, kita ke materi IPS dulu ya, yaitu membuat peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Berikut ini adalah sumber daya alam Indonesia yang menjadi sumber pendapatan negara, yaitu antara lain yang pertama adalah tambang emas, yang kedua tambang batu bara, yang ketiga cadangan gas alam, yang keempat kekayaan hutan, yang kelima kekayaan laut, yang keenam flora dan fauna langka, yang ketujuh pertanian dan perkebunan. Contoh peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di peta Indonesia itu ada simbol-simbol. Simbol-simbol apa sajakah? Kalian bisa lihat dengan keterangan di bawahnya. Nah, itu contohnya ada segitiga hitam, itu contohnya biji besi. Berarti di situ, di daerah tersebut memiliki biji besi. Lalu misalnya lagi ada gambar bulatan merah, itu tembaga. Nah, berarti di provinsi itu memiliki tambang tembaga. Dan seterusnya ya, di situ juga ada skalanya. Nah, ada simbol-simbol pada petanya. Kalian bisa lihat keterangan di bawahnya. Simbol segitiga hitam itu apa sih? Lalu ada segitiga kuning itu apa? Segitiga biru itu apa? Itu semua ada di bawah gambar peta tersebut. Kalian bisa lihat ya. Oke, untuk materi selanjutnya, yaitu materi bahasa Indonesia. Membuat karangan berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas. Ide pokok merupakan ide yang mendasari terbangunnya suatu paragraf. Ide ini diletakkan pada kalimat utama. Namun, untuk membangun suatu paragraf yang utuh, dibutuhkan unsur lain di samping kalimat utama, yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisikan ide penjelas yang berfungsi menjelaskan ide utama atau pokok. Lalu, dalam karangan narasi yang harus dilakukan adalah yang pertama, tentukan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, tentukan ide pokok. Yang ketiga, tentukan pikiran penjelas. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu PPKN, ringkasan teks kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, Indonesia memiliki keragaman umat beragama. Ada 6 agama di Indonesia, yaitu antara lain Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Lalu yang kedua,
Upaya yang dilakukan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama adalah saling menghormati dalam pelaksanaan hari raya berbagai agama, saling toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, bekerja sama untuk terus menjalin komunikasi dengan melakukan dialog antar umat beragama sehingga dapat memperkuat nilai-nilai toleransi. Yang keempat, kerukunan beragama, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan intern umat beragama itu maksudnya sesama agama itu. Misalnya umat Islam dengan umat Islam. Itu namanya intern beragama. Kerukunan antar umat beragama itu maksudnya misalnya antar agama. Misalnya agama Islam dengan Kristen, agama Hindu dengan Konghucu. Terus, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, pemerintah dengan antar umat beragama, semua agama yang keenam tadi itu saling berkesinambungan. Selanjutnya, membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Negara kita memiliki dasar negara yang digali dari nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya, tidak ada unsur paksaan dari suatu agama terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Kedua, rukun hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adanya harkat dan martabat manusia, adil terhadap sesama umat beragama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, menumbuhkan rasa cinta dan tanah air dan bangsa. Kedua, mampu serta rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yang pertama, rakyat merupakan pemegang kedaulatan bangsa. Kedua, sadar untuk bermusyawarah dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pertama, mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Kedua, sadar agar menghargai karya orang lain bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk anak soleh dan soleha. Amin. Untuk penugasan hari ini, Ananda mengerjakan latihan soal di modul halaman 48 ya nak. Selamat mengerjakan, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.